Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Saya Safira Angelini dengan NIM 24018190 dari mata kuliah Introduction to Literature nomor absen 17 dengan dosen Melanie Merlina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang review sebuah buku sastra dari Amerika atau British dengan judul English Literature for Boys and Girls. Penulisnya ialah H.E. Marshall dengan bantuan ilustrator John R. Skelton. Diterbitkan oleh penerbit Frederick A. Stokes Company di New York pada tahun 1909. Kita mulai dengan pengantar. Buku dengan judul English Literature for Boys and Girls secara eksplisit menunjukkan target audiensnya. Marshall menuliskan buku ini secara khusus untuk anak laki-laki dan perempuan. Karya ini hadir sebagai panduan komprehensif mengenai sejarah kesusastraan Inggris. Penerbit yang bertanggung jawab atas publikasinya adalah Frederick A. Stokes Company di New York. Edisi ini juga diperkaya dengan ilustrasi menarik dari John R. Skelton yang menjadi penyumbang karyanya. Skelton menyediakan total 20 gambar berwarna dalam buku ini. Pertama kali diterbitkan sekitar tahun 1909, Marshall menyelesaikan karyanya di Oxford. Meskipun ditulis lebih dari seabad yang lalu, relevansi buku ini tetap menarik untuk dibahas. Karya ini menjadi penanda penting dalam genre literatur yang edukatif untuk remaja. Marshall juga dikenal melalui karya-karya naratif sejarah lainnya, seperti An Island Story, Scotland Story, dan An Empire Story. Ini menunjukkan latar belakang Marshall sebagai pencinta sejarah yang andal. Pendekatannya dalam buku ini juga sangat personal. Ia memulai dengan sebuah permintaan maaf kepada para pembaca muda. Ia mengakui bahwa buku ini bukanlah yang diminta oleh mereka. Namun, ia berharap bahwa pembaca tidak akan terlalu kecewa. Marshall kemudian menceritakan kisah yang menyentuh tentang asal-usul penulisan buku ini. Cerita ini melibatkan konsep dua farting yang tidak pernah ditemukannya. Keinginan lama Marshall adalah menulis sebuah literatur Inggris untuk anak-anak. Pada suatu hari, seorang pesulap datang kepadanya, dan ia memberinya 2 koin emas. Marshall diberi kesempatan untuk membuat satu permintaan. Permintaan yang sudah lama ia simpan, akhirnya terucap. Ia berharap dapat menulis buku literatur yang akhirnya terkabul. Marshall berharap buku ini akan membawa kebahagiaan, dan ia menegaskan bahwa sekarang giliran pembaca untuk melakukan sisanya. Jika pembaca menyukai buku ini, maka keinginan Marshall telah membawa kebahagiaan sejati. Keinginan ini menjadi dasar filosofi pada buku English Literature for Boys and Girls. Dengan khusus, ia mendedikasikan buku ini kepada Elizabeth Dorothy Prelog-Stedwick, Helen Georgette Baker, and John Raymond Keane. Dan struktur awal ini memperlihatkan sisi humanis dari penulis. Buku ini tidak hanya sebuah teks, tapi juga hasil dari harapan yang tulus. Marshall juga menyertakan sebuah penjelasan untuk para Olympians, yaitu istilah Olympians merujuk pada orang dewasa. Ini secara spesifik ditujukan kepada orang tua atau ahli. Dan penjelasan ini merupakan pembelaan atas penambahan buku literatur yang baru. Ia merasa perlu minta maaf atas kontribusinya ini. Marshall menyatakan bahwa semua literatur yang ia temui ditunjukkan untuk penggunaan di sekolah. Teks-teks tersebut dirancang sebagai tugas, dan tujuan Marshall sangat berbeda dari yang lain, yaitu menghasilkan buku yang menyenangkan untuk dibaca. Buku ini dimaksud untuk dibaca dan bukan sebagai tugas yang wajib. Marshall meyakini ini adalah upaya pertamanya.
dan keberhasilan atau kegagalannya harus diputuskan oleh para pembaca muda. Ia ingin para anak-anak menilai pendekatan akan daya tarik buku ini. Selanjutnya, kita masuk pada bagian tujuan dan filosofi penulisan. Tujuan utama Marshall adalah untuk menghibur dan menarik minat pembaca. Hal ini lebih diprioritaskan daripada fungsi mengajar semata. Karena fokus ini, banyak materi yang harusnya ada dalam buku, tapi ia kesampingkan. Buku ini tidak berusaha mencangkup semua nama besar dalam literatur. Upaya tersebut hanya akan menghasilkan katalog nama dan tanggal. Ruang yang tersedia juga sangat terbatas untuk cakupan yang lengkap. Oleh karena itu, Marshall melakukan seleksi ketat. Ia memilih para penulis yang paling representatif dari berbagai periode. Pemilihan ini jelas merupakan tugas yang sulit, terutama bagi mereka yang mencintai literatur, pasti akan memahami. Akhirnya, ia memilih penulis dan karya yang paling baik dengan menggambarkan pelebaran dan pendalaman literatur Inggris yang menggunakan metode curatorial. Terkadang, Marshall memilih sebuah karya berdasarkan impact bagi anak muda. Beberapa karya lain dilewati, dan ketika membahas seorang tokoh besar, ia tidak selalu menekankan karya terbesarnya. Sebaliknya, ia memilih karya yang paling mudah dipahami oleh pikiran muda. Prinsip ini sangat berorientasi pada audiens. Pemilihan ini menunjukkan kepekaan terhadap kapasitas membaca anak-anak. Ia ingin memastikan bahwa konten dapat dicerna dengan mudah, dan ia sengaja memperlakukan bagian awal literatur secara lebih mendalam dan lebih panjang dari biasanya. Penulis juga percaya bahwa apa yang menarik bagi bangsa yang masih muda akan sangat menarik bagi anak-anak bangsa tersebut. Pemikiran ini menghubungkan perkembangan bangsa dengan perkembangan individu, dan ada korelasi antara literatur awal dan minat anak-anak yang selalu ia percayai. Poin penting lainnya adalah koneksi antara literatur dan sejarah. Marshall berusaha menjaga literatur tetap bersentuhan dengan sejarah. Ia menunjukkan bagaimana perkembangan politik negara memengaruhi perkembangan literatur. Sebaliknya, perkembangan literatur juga memengaruhi perkembangan politik. Marshall menekankan hubungan timbal balik ini, dan konsep ini sangat menonjol di bagian awal buku. Ia memberikan konteks yang kaya bagi para pembaca muda sebagai cerminan dan pendorong sejarah. Marshall juga menyadari akan janjinya kepada para penulis, yaitu rasa ucapan terima kasih yang sangat besar. Ia menyatakan bahwa membuat ucapan terima kasih kepada semua yang membantunya hampir mustahil. Hal itu akan setara dengan membuat katalog bacaan seumur hidupnya. Daftar tersebut akan terlihat mengenaskan, tetapi terlalu besar untuk hasil kecil ini. Ia percaya mereka yang hebat di antara yang sudah meninggal. Ia memohon kepada mereka yang hebat di antara yang masih hidup untuk menerima buku ini sebagai bukti hutang, juga bukti rasa syukurnya. Marshall mengklaim bahwa tidak pernah gagal mengakui pinjamannya secara langsung. Pengakuan dilakukan melalui tanda kutip dan catatan panjang sepanjang teks. Ini adalah praktik akademik yang jujur. Selain itu, ia secara khusus berterima kasih kepada ilustrator. Ucapan terima kasih kepada G.R. Skelton yang telah membantu menerangi teks. Gambar-gambar potretnya sangat membantu meringankan tugas penjelasan. Sebagai penutup perkataannya, Marshall meminjam beberapa baris dari John Coleridge. Coleridge adalah sosok yang keras di permukaan tapi berhati lembut. Coleridge banyak berkarya untuk anak muda 400 tahun sebelumnya. Ia berusaha memuluskan jalan yang berduri bagi mereka. Dan Marshall mengutip Coleridge yang menuliskan tentang pembuatan buku kecil ini. Ia tidak bisa berpikir dan mengatakan sesuatu yang lebih dari yang telah ia katakan. Ia menggambar pekerjaan ini dengan senang hati, dengan tujuan menunjukkan kesaksian niat baiknya kepada sekolah, yang menyatakan bahwa jika ada hal baru darinya, itu hanyalah penempatan bagian-bagian dalam urutan yang lebih jelas. Ia telah membuatnya sedikit lebih mudah untuk dipahami oleh pikiran muda. Ia berpendapat bahwa tidak ada yang boleh terlalu lembut atau terlalu akrab untuk anak-anak kecil, terutama dalam
mempelajari bahasa yang sepenuhnya asing bagi mereka. Dalam buku kecil itu, dia meninggalkan banyak hal dengan sengaja, dengan mempertimbangkan kelembutan dan kapasitas kecil pikiran anak-anak. Marshall menutup dengan harapan Colette agar semua ini menjadi kehormatan bagi Tuhan. Ia berharap ini membawa edukasi dan keuntungan bagi anak-anak sebangsanya. Secara khusus, ditujukan kepada warga London. Colette selalu mempertimbangkan apa yang cocok untuk mereka. Ia tidak ingin menunjukkan kehebatan apapun. Ia ingin mengucapkan hal yang sering diucapkan. Caranya haruslah sedemikian rupa, sehingga pemula muda dapat mengambil dan memahami. Ia memohon kepada semua bayi kecil dan anak-anak kecil untuk belajar dengan gembira. Mereka diminta untuk menyerahkan risalah kecil ini dengan tekun ke dalam ingatan mereka. Ia percaya bahwa dari permulaan ini mereka akan maju, mereka akan tumbuh menuju literatur yang sempurna, dan pada akhirnya mereka akan menjadi ulama besar. Dan ia minta mereka untuk mengangkat tangan putih kecil, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan perkataan panjang ini mengungkapkan jiwa dari seluruh proyek. Marshall menganggap literatur sebagai kesenangan yang dapat diakses, dan ia menolak peningkatan pembelajaran yang kaku dan tugas yang berat. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur dan cakupan isi. Struktur buku ini sangat kronologis dan tematik. Daftar isinya mencakup perkembangan literatur Inggris yang luas dan terdiri dari total 85 bab. Marshall mengubah materi pembelajaran yang kompleks menjadi cerita, dan keseluruhan struktur buku ini mencerminkan komitmen Marshall akan buku ini benar-benar tujuan untuk menghibur. Sebagai sebuah kesimpulan dan secara keseluruhan, English Literature for Boys and Girls adalah karya yang ambisius. Buku ini berhasil menyajikan sejarah literatur dengan cara yang menarik. Marshall telah memenuhi janjinya untuk tidak membuat buku teks sekolah. Sebaliknya, ia menciptakan sumber kesenangan. Penggunaan ilustrasi oleh John R. Skelton menambah daya tarik visual. Ilustrasi ini membantu menjelaskan teks fokus pada kisah-kisah yang mudah dipahami anak muda, yaitu kekuatan terbesar dari buku ini. Marshall berhasil menjaga agar literatur tetap hidup dan relevan. Koneksi yang ditarik antara perkembangan politik dan sastra sangat mencerahkan. Ia mengajarkan pembaca muda bahwa sastra bukanlah entitas yang terisolasi. Sastra adalah bagian internal dari sejarah nasional. Buku ini layak dihargai sebagai usaha perintis, dan Marshall berusaha membuat literatur menjadi sebuah kesenangan. Tujuan ini tercapai melalui narasi yang menarik dan seleksi yang bijak. Karya Marshall adalah pengantar yang luar biasa. Ia membuka pintu ke dunia literatur Inggris untuk generasi muda. Dan buku ini adalah sebuah hadiah yang sangat berharga yang merupakan hasil dari sebuah harapan yang tulus. Dan ia ingin pembaca menjadi sarjana bahasa besar di masa depan. Sekian penjelasan tentang resensi buku dari English Literature for Boys and Girls, and see you in the next time.